Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardianto. Saya adalah salah satu dosen program studi Strata 1 Ilmu Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu komunikasi data dan jaringan komputer. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program Strata 1 Ilmu Komputer dengan bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya mengampu bahan kajian komunikasi data dan jaringan komputer secara menyeluruh. Materi pembelajaran ini membahas prinsip dasar komunikasi, model referensi OSI dan TCP/IP, karakteristik media transmisi, pengelamatan IP address versi 4 dan versi 6, teknik subnetting berbasis VLSM, pengenalan perangkat operasional seperti switch dan router, konsep routing statik dan dinamis, manajemen segmentasi VLAN, keamanan jaringan dasar, hingga analisis kinerja dan pemecahan masalah jaringan. Tujuan pembelajaran komunikasi data dan jaringan komputer ini adalah mahasiswa mampu memiliki keterpaduan antara pengetahuan konseptual dan keterampilan praktis melalui konfigurasi perangkat, simulasi, analisis paket, serta perancangan jaringan skala kecil hingga menengah. Untuk mendukung tujuan tersebut, mata kuliah ini dibebankan pada beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, etis, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas profesional di bidang komputasi. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep arsitektur komputer, sistem operasi, komunikasi data, jaringan komputer, dan keamanan informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan informasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, menguji, mengevaluasi, serta memecahkan masalah jaringan menggunakan perangkat simulator dan alat analisis jaringan. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini dijalankan secara sistematis menggunakan pendekatan belajar berbasis DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian materi. Materi perkuliahan yang disampaikan dengan memandu pengetahuan konseptual dan keterampilan praktis berbasis industri. Referensi utama yang digunakan merujuk pada literatur internasional standar di bidang komunikasi data dan jaringan komputer. Proses pembelajaran dilakukan menggunakan ragam pendekatan pembelajaran
yang berpusat pada mahasiswa seperti problem based learning, case method, kuliah interaktif, demonstrasi alur paket, serta praktikum terpadu di laboratorium. Seluruh materi teks, modul, praktikum, dan materi pelengkap didistribusikan secara terstruktur di mahasiswa. Yang kedua adalah interaction atau interaksi pembelajaran. Interaksi di dalam kelas dibangun secara dua arah untuk merangsang pemikiran logis, kritis, dan kolaboratif mahasiswa. Bentuk interaksi meliputi diskusi kelompok dalam memecahkan studi kasus, riwayat trafik data, kegiatan workshop dan per-review antar mahasiswa saat menyusun dokumen, perencanaan alamat IP atau IP plan, serta prestasi tim dalam mempertahankan rasionalitas desain jaringan. Ruang tanya jawab interaktif juga difasilitasi di luar jam tatap muka guna memastikan proses konsultasi tetap berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, asesmen atau penilaian hasil belajar. Evaluasi penilaian dirancang secara objektif dan transparan. Nilai mahasiswa diambil dari 5 komponen penilaian akumulatif. Di antaranya, yang pertama, keaktifan, kuis, dan tugas individu sebesar 25% untuk mengukur pengetahuan konseptual, analisis, dan ketepatan perhitungan. Yang kedua, laporan praktikum sebesar 32% yang menilai aspek konfigurasi, pengujian, analisis, dan dokumentasi. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 15% berupa tes tertulis berbasis konsep dan studi kasus. Yang keempat, proyek kelompok sebesar 12% berupa produk jaringan, laporan, demonstrasi, dan presentasi tim. Dan yang kelima, ujian akhir semester sebesar 15% yang diuji melalui asesmen praktek serta pengujian interaktif. Setiap komponen penilaian tersebut diukur menggunakan 2 instrumen rubrik penilaian utama yang baku. Yang pertama yaitu rubrik penilaian praktikum, menitik beratkan pada persiapan prosedur sebesar 20%, ketetapan konfigurasi sebesar 30%, pengujian hasil sebesar 25%, analisis troubleshooting sebesar 15%, serta laporan dan kedisiplinan sebesar 10%. Yang kedua, rubrik penilaian proyek jaringan, mengevaluasi produk tim yang mencakup analisis kebutuhan sebesar 15%, topologi dan IP plan sebesar 20%, konfigurasi fungsi sebesar 25%, pengujian dan troubleshooting sebesar 15%, kontrol keamanan sebesar 10%. Dokumen presentasi sebesar 10%, serta kerja tim dan etika sebesar 5%. Selanjutnya, akumulasi nilai versikan ke dalam standar nilai dan rank nilai akhir sebagai berikut. Nilai kurang dari atau sama dengan 40,99 mendapatkan nilai E. Nilai 41 sampai 50,99 mendapatkan nilai D. Nilai 51 sampai 60,99 mendapatkan nilai CD. Nilai 61 sampai 70,99 mendapatkan nilai C. Nilai 71 sampai 75,99 mendapatkan nilai BC. Nilai 76 sampai 80 mendapatkan nilai B.
dan nilai 81 sampai 85,99 mendapatkan nilai AB, dan nilai 86 sampai 100 mendapatkan nilai A. Dan selanjutnya berikut adalah video cuplikan pengajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu pertemuan kedua terkait jaringan komputer, yaitu masalah OSI dan TCP IP layer. Nah, saya flash kembali ingatan kita kembali terkait bagaimana pesan itu dikirim, dikirim dan diterima. Nah, untuk OSI layer dan TCP layer ini itu nantinya membahas terkait bagaimana komunikasi itu dienkapsulasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, adik-adik sekalian mahasiswa itu harus mampu menjelaskan model referensi OSI dan TCP IP layer, kemudian mampu menjelaskan peran OSI dan TCP IP layer, kemudian mampu menjelaskan fungsi masing-masing layer. Ya. Nah, yang kemarin, saya ingatkan yang kemarin, bahwa proses pengiriman dan penerimaan data itu melibatkan ada sumber data, kemudian ada media disebut dengan transmisi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan sistem transmisi, kemudian ada receiver, ya, dan tujuan, ya, tujuan informasi. Nah, ini sudah kita bahas yang minggu lalu. Sekarang terkait aturan bagaimana data itu dikirim dan diterima menggunakan protokol model OSI, ya. Nah, ini terkait layer model OSI dan TCP/IP model. Nah, di sini OSI layer itu terdiri atas 7 layer, dan TCP/IP itu ada 4 layer, ya. Nah, model OSI Mempunyai 7 buah layer, ya. Sedangkan pada TCP itu hanya mempunyai 4 layer. OSI layer ini mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dimiliki. Sedangkan pada TCP layer itu menggambarkan modelnya setelah melewati tahapan-tahapan dan telah diimplementasikan. Ya, ini yang umumnya kita biasa dengar, ya. Nah, kita bahas satu-satu terkait model OSI, ya. Di lapisan aplikasi layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dan fungsionalitas jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Misalnya protokol yang berada di lapisan ini seperti HTTP. Nah, kemudian ada SSH, ada POP3, ada SMTP, Telnet, ya. Ini protokol di lapisan apa? Jadi kalau Anda biasa mengakses website itu menggunakan protokol HTTP, ya. Oke. di presentation layer ini bertugas menentukan format dan melakukan enkripsi data. Jadi di bawahnya setelah ada aplikasi layer itu, kemudian di presentation layer ini berfungsi untuk membuat format dan melakukan enkripsi data, ya. Ketika melakukan request, halaman webnya, datanya akan dibentuk dalam format HTTP request.
dan dienkripsi menjadi HTTPS. Jadi kalau kita melihat website yang sifatnya HTTP itu biasanya no gembok ya di URL itu, URL yang kita biasa panggil. Tapi kalau kita menggunakan HTTPS itu sudah ada protokol tambahan, protokol enkripsi. Jadi satu level lagi turun ya di bawahnya. Jadi di HTTPS ini berada di lapisan percentage layer. Oke. Makanya ketika kita biasanya buat aplikasi yang belum ada protokol keamanannya, itu biasanya hanya HTTP ya. Tapi kalau kita sudah menambahkan dalam bentuk format enkripsi, itu dia menggunakan HTTPS. Biasanya di URL itu ada gembok ya. Tuh, gembok biasanya ada di dalamnya itu green bar di dalam URL. Oke, untuk sesi layer. Nah, sesi layer ini didefinisikan bagaimana komunikasi dibuat, dikontrol, dan dihentikan. Pada sesi layer ini bertugas menjaga masing-masing koneksi. Jadi dia menjaga masing-masing koneksi supaya tetap terhubung dan data yang masuk tidak tertukar meskipun protokol sama dan masuknya juga bersamaan. Ya. Kemudian di transport layer. Nah, di transport layer ini bertugas melakukan pengelamatan dan melakukan routing. Nah, jadi di sini ada routing ya. Nanti di bab depan kita akan bahas. Jika dianalogikan bahwa layer ini menentukan kemana data yang dibawa dan dikirim dengan proses yang namanya routing. Jadi terdapat banyak routing di sini seperti RIP, ya, OSPF, EGRP, dan banyak lagi yang masing-masing itu mempunyai cara tersendiri dalam menentukan jalur mana yang akan dilewati internet. Nah, ya, contohnya internet protokol atau IP. Jadi di lapisan transport ini sudah ada protokol routing. Di lapisan network layer, ya, di lapisan network layer ini bertugas untuk menyediakan koneksi reliable atau TCP Transmission Control Protocol dan unreliable UDP. Ya, nah, jadi dua di protokol network layer ini hanya dua ya, ada TCP dan UDP. TCP itu untuk koneksi unreliable, untuk UDP ya, tuh. Dan untuk TCP reliable. Nah, protokol layer 3 yakni router. Jadi dia berada di protokol layer 3 kalau perangkat router. Nah, data link layer ini bertugas menentukan aturan ketika perangkat mengirim data melalui media. Aturan tersebut bisa berupa enkapsulasi. Jadi proses pembungkusan enkapsulasi ya. Bentar saya jelaskan. Perangkat layer 2. Jadi dia berada di perangkat layer 2 seperti switch. Ya, switch, kemudian bridge, NIC, network interface card, kartu jaringan ya. Nah, protokolnya ini bisa PPPP, P3 atau HDLC sama frame relay. Nah, untuk physical layer itu berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Nah, di sini metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Pada layer ini data yang ditransmisikan dalam bentuk bit. Ya, dalam bentuk bit. Nah, protokolnya biasanya Ethernet, RJ45 atau fiber. Nah, ini ya, ini TCP/IP layer.
Ya, ini TCP IP layer. Di sini di lapisan aplikasi ada telnet, FTP, SMTP, HTTP. Tahu ya HTTP? Kalau telnet untuk apa? Aplikasi untuk remote biasanya dipakai itu. Ya. DNS. Nah, di lapisan transport ini ada layar TCP yang reliable dan unreliable untuk UDP. Nah, biasanya kalau yang sifatnya real time itu biasanya dia menggunakan UDP. Contoh misalnya kita apalagi video conference ya, itu biasanya UDP atau langsung nelpon gitu. Ya, itu biasanya dia pakai UDP. Tapi kalau untuk yang sifatnya tidak real time itu biasanya paling banyak digunakan TCP protokol itu. Nah, untuk di lapisan network layer di situ ada IP, ada ICMP. ICMP ini kalau kita ping, biasanya ping ya, ping itu reply, kemudian apa time out itu biasanya protokol itu. Kemudian IRP untuk mengecek semua yang terhubung di jaringan kita, paket-paket apa saja. Kemudian link layer ya, tuh. Nah, ini contoh untuk TCP IP enkapsulasi. Nah, misalnya ada data ya, dari gambaran yang kemarin itu di sini kita bisa lihat ada data. Misalnya ada data kita mau kirim ya, kita mau kirim data. Ada satu informasi yang kita kirim, misalnya informasi saya ya, atau halo, hello ya. Nah, hello ini nantinya menggunakan protokol ini ya, data. Kemudian di lapisan aplikasi itu ada data, kemudian di lapisan transport, nah, dia masuk apakah UDP atau TCP, ya. Nah, di situ nanti diarahkan dia real time tidak, ini apa penggunanya real time atau tidak. Nah, itu nanti otomatis ya, otomatis protokol akan menjawab itu. Kemudian di lapisan berikutnya, di lapisan internet itu ada IP data. Jadi di situ ada data yang warna hijau data. Kemudian di sini contohnya UDP ya. Kemudian ditambahkan satu header lagi. Header ini sebagai penanda untuk lapisan di bawahnya. Kemudian ada bertambah lagi ketika turun di lapisan internet itu ada lapisan UDP. Di sini ada lapisan UDP. Kemudian ada IP header. Ya. Setelah itu di lapisan link, ya, di sini ada data, ada frame folder, kemudian ada UDP header, ada IP header sama frame header. Nah, itu nanti dibuat oleh sistem sumber, kemudian dilakukan proses transmisi. Nah, itu bisa berupa media kabel ya atau non kabel. Nah, ketika data ini dikirim satu paket ini ya ke link layer, frame header, frame data sama frame folder. Nah, itu dikirim satu kali. Ketika sampai di tujuan daripada data itu, masing-masing data ini akan dilepas. Ya, dilepas dulu frame header sama frame foldernya. Oke, dilakukan lagi pengecekan naik ke atasnya ya, di lapisan atas internet. Apakah IP-nya sudah benar, IP tujuan, kemudian datanya sudah komplit. Nah, jika sudah dikonfirmasi, headernya ini hilang, dibuang ya, atau sisa di lapisan transport
Ya, di lapisan transport ini nantinya dicek lagi ini protokolnya apa, apakah TCP atau UDP. Dicek kebenarannya, maka di aplikasi kita akan baca bahwa data ini diterima dengan protokol TCP dengan pesan hello. Ya, begitu proses TCP IP enkapsulasi. Jadi enkapsulasi dibungkus ya, kapsul. Ya, jadi itu proses enkapsulasi. Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Oke. Nah ini ya, untuk TCP IP SOM protokol. Nah ini protokol-protokol yang biasa digunakan pada lapisan ini, yaitu DNS, ya, TFTP, SSL, FTP, HTTP, banyak ya. Kemudian routing protokol biasanya BGP, RIP, banyak ya. Kemudian ada di lapisan internet ada IP ya. Di sini ada IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi ada yang 32 bit, ada yang 24. Oke. Kemudian ada ARP, OSPF dan seterusnya. Jadi di pertemuan ini ada pertanyaan terkait protokol dengan proses pengiriman dan penerimaan data. Jadi dikirim itu membuat header masing-masing ya, kemudian dilepas ketika data itu akan diterima. Masih ada pertanyaan sampai sini? Oke. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas terkait bagaimana karakteristik media transmisi, teknik pengkodean, bandwidth, throughput, delay, jitter dan packet loss. Ya, itu materi ke depan kita. Demikian karena pertanyaan sudah tidak ada, jadi saya anggap pertemuan ini mengerti ya. Mengerti ya. Sekian pertemuan kita kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.